Para suster, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus marah di bait suci Yerusalem. Mengapa marah? Karena bait suci tidak lagi menjadi rumah doa, tetapi menjadi rumah transaksi, di mana relasi dengan Tuhan, hidup keagamaan itu menjadi hidup transaksional. Jual beli, kamu beri, maka aku juga beri. Kamu baik kalau aku minta dan kamu beri. Relasi seperti itu yang telah meracuni hidup keagamaan yang disimbolkan dengan bangunan bait suci yang megah itu. Hari ini kita pemberkatan setelah renovasi kapel RKZ ini. Kalau tidak salah, memang ide renovasi ini karena dulu Monsinyur Sutekno selalu protes. Mengapa tabernakel ada di pinggir dan bukan menghadap kepada umat? Ya, memang semenjak Protestantisme itu mimbar sabda menjadi pusat, sehingga hal-hal yang bersifat sakramental mulai minggir, dan itulah yang diprotes oleh Monsinyur Sutekno. Tabernakel harus di tengah karena menjadi sentrum perjumpaan sakramental di dalam rumah doa ini. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan tentang bait suci yang didatangi oleh Yeskiel dibawa oleh Roh Tuhan ke bait suci. Setiap orang ada macam-macam motivasi datang ke kapel, datang ke ruang doa. Ada yang dibawa oleh Roh Tuhan, ada yang dibawa oleh problem kehidupan, ada yang dibawa oleh tekanan karena pinjol, bisa macam-macam, sehingga kita datang ke rumah Tuhan. Atau karena sakit yang begitu parah, kenapa tidak sembuh-sembuh? Sakit itulah baik pada pasien maupun pada keluarga yang membawa ke rumah Tuhan. Saya tidak tahu apakah para dokter juga datang ke rumah Tuhan untuk kesembuhan pasien. Saya percaya beberapa pasti begitu, yang sungguh-sungguh ingin membawa pasien kepada Tuhan. Kapel ini diharapkan menjadi sebuah tanda dan sekaligus simbol bahwa di sini bukan hanya sekedar bangunan, tetapi juga rumah doa. Kita datang ke sini pasti karena ini menjadi rumah. Ketika menjadi home, di situ ada cinta, ada kedekatan. Kalau hanya sekedar bangunan, mungkin kita datang ke sini karena dibawa oleh bunyi lonceng jam ibadat. Meskipun hati bisa saja tanpa kedekatan, bisa saja hati masih penuh kemarahan, tetapi ada di tempat ini karena jadwal, bisa saja. Tetapi harapannya bahwa ini bukan sekedar place, tetapi juga space. Bukan hanya sekedar tempat fisik di mana ada bangku diletakkan, ada bangunan didirikan, tetapi juga
space, ruang. Ruang di mana di sini ada perjumpaan, ada aku dan engkau yang E-nya huruf besar. Sehingga di sini juga bukan sekedar sebuah tempat ibadah, tetapi sebagai tanda yang mengingatkan kepada kita semua. Seperti saya sering cerita bahwa dulu ketika SD kelas 6 saya naksir anak siswi kelas 6 sama-sama satu kelas, tapi tidak berani ngomong. Tapi suatu saat ketika baris di pinggir jalan membawa bendera kecil-kecil itu menyambut camat datang, saya gobios. Dan ternyata si gadis itu memberi saya sapu tangan. Dan sapu tangan itu saya simpan terus. Sehingga sapu tangan itu bukan sekedar kain untuk lap keringat, tetapi menjadi tanda. Ini menghadirkan sesuatu. Maka saya menyentuhnya pun hati-hati. Kalau saya pun mencucinya dengan penuh berbunga-bunga di hati. Karena ini bukan sekedar kain. Ini adalah tanda sakramental, suatu tanda yang menghadirkan pribadi yang menyapa dan menyentuh saya. Semoga kapel ini juga menjadi tanda, sehingga setiap orang yang datang ke tempat ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mendengarkan, yang menerima, yang mencintai. Tuhan di sini bukan Tuhan yang pasif diam seperti patung yang membeku, yang tidak bisa mendengar, tidak punya hati, tapi Tuhan yang sungguh mau mengerti tentang air mata, kerinduan, penderitaan, kesusahan, pengharapan, baik dari pasien maupun keluarganya, para perawat, para dokter, para suster, seluruh karyawan. Setiap saat ketika datang ke tempat ini adalah tanda bahwa Anda dicintai oleh Tuhan. Kalau di dalam gereja ini ada tabernakel, maka kapel ini juga menjadi tabernakelnya seluruh komplek rumah sakit dan biara ini. Sehingga para dokter, pasien, perawat, meskipun sedang dalam jarak, Anda sedang berjalan dari ruang kantor menuju ke visit ke pasien, tapi selalu dibayangi kehadiran kapel ini. Maka ketika Anda, para perawat, menyentuh pasien, itu sebenarnya juga sedang di belakang Anda ada yang hadir di sini. Anda mengerjakan sesuatu di dekat tabernakel ini. Maka peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat sakramental, sangat spiritual bagi kita semua. Sehingga juga rumah sakit, karena adanya tabernakel besar ini, juga pekerjaan kita pun bukan sekedar pekerjaan, tetapi sebuah cara mencintai Tuhan lewat para pasien dan jalan kekudusan. Cara dan jalan, dan ini sungguh ajaib di dalam hidup kita. Beda dengan rumah sakit yang lain, tidak ada tabernakel di sana. Tuhan begitu jauh. Yang dekat hanyalah kantor keuangan dan administrasi di rumah sakit itu. Tapi di sini Anda selalu dekat dengan tabernakel ini. Maka para dokter di administrasi, para suster, perawat, bahkan juga keluarga yang besuk, pasien yang ada di rumah sakit ini, semua merasa damai. Karena apa? Kalau
toh berbaring di ruangan itu, berbaring di dekat tabernakel. Sesuatu yang sangat indah. Semoga seperti bait suci yang dilihat oleh vision rohani oleh Yeskiel tadi, dari tempat ini, dari tabernakel, dari meja korban ini mengalir sungai ke 6 penjuru ini, 6 kelompok bangku ini. Tetapi dari tempat ini juga mengalir ke biara, mengalir ke sal, ke pavilion, ke kantor, ke segala penjuru sampai gerbang satpam depan, mengalami aliran itu. Aliran itu perlu lewat mana? Lewat wajah dan kelembutan tangan Anda. Maka jadikanlah, saya ingat suster siapa yang dulu, suster yang selalu jadi tema utama ketika kapital, suster direksi dulu, Suster Monik. Ya, Suster Monik. Bagaimana suster dan para dokter, para perawat itu adalah wajahnya itu mengalirkan daya itu tadi. Dan itu harapannya menjadi added value dari rumah sakit ini. Mungkin kalau toh dianggap mahal, tetapi di tempat mahal yang lain itu mungkin ada fasilitas yang lebih hebat, tetapi di sini ada fasilitas lain, yaitu wajah para suster, wajah para dokter, wajah perawat, wajah administrasi yang sungguh-sungguh mengalirkan sungai yang mengalir dari sini tadi. Maka ini yang selalu akan saya ulang-ulang dimanapun. Mulailah wajah, mulai satpam, mulai ruang depan penerima tamu yang frontir di sana, lalu para dokter, para perawat, perbolehkan bibir Anda memanjang sedikit setengah senti ke kanan dan kiri. Dengan memanjang akan menjadi saluran berkat bagi orang. Tapi kalau Anda pendekkan dan cemberut sampai dibundeli karet bibir, itu menjadi kutukan bagi pasien. Obat sehebat apapun, obat itu malah menyakitkan. Tetapi kalau Anda bawa dari wajah Anda, membawa berkat dari sini, maka bawalah dengan senyum, hati yang damai, pilihan kata-kata yang membawa berkat, bukan mengutuk pasien. Sehingga tempat ini added value-nya justru rahmat keselamatan yang mengalir dari tempat ini, sehingga melalui kita semua, para pasien, para keluarga yang menunggu pasien, mengalami dicintai oleh Tuhan Yesus lewat Anda. Semoga tempat ini menjadi tempat kudus, tempat penuh berkat, dan tempat yang menampung segala macam air mata, dan membiarkan tempat ini menjadi seperti tahun jubileum ini, tempat yang membawa pengharapan, spes non confundit, kata Paus Fransiskus, pengharapan yang membuat tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati. Amin.